doa yang saya dengar hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Selamatkan Indonesia. Beritahu yang melihat saya, dia ngebel saya, Gus terima kasih loh Gus. Kok mbok bayari pripun to Gus? Nah saya jawab, ya sekali-kali rakyat jajak ke pejabat. Dia ngakak-ngakak gitu. Nah setelah itu dia pesen, ya terima kasih Gus, tapi jangan dijadikan bahan pengajian. Ya. Beliau kepada saya yang tidak bisa saya bayangkan itu umroh itu. Itu asal mulanya kampanye Pilpres kedua di stadion. Akhirnya Pak Jokowi lihat. Saking seneng saya juga manggil Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Tapi nggak digagas karena nggak dengar mungkin ribuan orang. Ah sudah, saya sudah pupus. Nah belakangnya beliau itu ada Pak Rudi. Saya manggil Pak Rudi, Pak Rudi, Pak Rudi, Gus. Beliau lari, Pak Rudi itu lari ngoyak Pak Jokowi itu. Beliau mengatakan Gus Karim. Nah, Pak Jokowi kembali. Nah, Pak Jokowi itu tidak mengatakan apa-apa, buding ke barat. Saya dingkluk, ye. Pada saat itu 2 hari kemudian saya dibel sama Pak Praktek. Gus, saya disuruh sama Bapak Gus Karim dalam waktu dekat ini suruh dereke beliau untuk umroh. Wah, saya kaget. Belum diberitahu tak Gus, belum. Katanya di stadion itu sudah mboten, beliau cuma buding ke barat. Nah, itu maksudnya umroh Gus. Oh nggih. Terus berangkat. Itu ya Masya Allah luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi di dalam Ka'bah, di dalam makam Rasul itu begitu khusyuknya. Kalau saya di depan Ka'bah itu kan permintaannya kan luar biasa. Jadikanlah saya ketua RW, jadikanlah saya. Tapi Pak Jokowi yang begitu banyak masalah, banyak sekali PR. Doa yang saya dengar hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Selamatkan Indonesia. Pak Jokowi itu dengan ibunya luar biasa. Taatnya, takzimnya, memuliakannya. Saya buatkan puisi dulu itu Pak Jokowi itu. Pak Jokowi dulu kau tukang kayu, akhirnya menjadi AD1. Setelah AD1 menjadi DKI1. Sekarang RI1. Tetapi di balik kesuksesanmu ada orang yang lebih sukses, ibumu. Saya begitu deh. Saya sampai waktu itu nangis deh. Dan itu spontanitas saya. Nah itu saya dipanggil Pak Jokowi beberapa. Terima kasih Gus puisinya. Memang saya bukan apa-apa dengan ibu saya. Pak Jokowi panjenengan telah membantu kami semuanya, yang perhatian panjenengan kepada kami mengucapkan terima kasih. Walaupun udah difitnah rezimnya Jokowi, gue tidak akan pernah menyesal dukung Jokowi. Dua kali dukung Jokowi tetap tidak berapa? Enggak. Sampai detik ini, gue dukung Jokowi. Kalau mau ada 100 kali Jokowi, gue dukung 100 kali Jokowi. Wow. Kalau mau nguji orang itu bukan saat dia dikasih kekuasaan, saat dia dihajar dari kekuasaan, dia harus setia nggak? Dan saya setia sampai akhir itu. Loh, saya dihina
Saya dihina sama rezim Jokowi kok. Dan saya tahu ngina-ngina saya itu siapa. Dan bahkan sekelilingnya dia yang punya jabatan menteri juga ikut menghina. Bahkan siapa dia sekarang? Dia juga ikut bagian yang menghina anaknya Jokowi. Contoh kasusnya apa? Soal waktu undang-undang MK itu dikeluarkan, soal umur. Nah, salah satu orang yang samping Jokowi itu ada tuh. Erick Thohir ya, apa namanya kalau nggak salah, Erick Thohir ya, Menteri BUMN itu Erick Thohir bukan namanya itu. Kayaknya namanya Erick Thohir tuh nggak salah. Itu ikut kita tracking buzzernya dan apa orang mobilisasi di MK. Atas kasus Fafa juga. Wah, ada juga tuh. Tanya Erick Thohir itu. Gitu. Jadi Jokowi selalu diisi oleh para bandit-bandit atau para serigala berbulu domba. Itu konsekuensi dari kekuasaan nggak sih Bang seperti itu? Dan apa kira-kira menurut Abang nih yang punya pengalaman banyak sekali, kita nih yang muda-muda pengen tahu, itu hal yang sama tidak akan terjadi kepada Pak Prabowo? Kira-kira apa perbedaannya? Semoga tidak terjadi. Kayak gini. Kalau ada bisa dibilang hal yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi di masa lalu lah ya, supaya hal yang ini tidak terulang lagi. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan yang pertama. Dan apa perbedaannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Bisa nggak kira-kira Pak Prabowo punya resisten terhadap serigala-serigala berbulu domba? Mengutip apa yang Abang bilang tadi. Prabowo itu pemimpin yang punya karakter. Dia adalah serigala sebenarnya. Hati-hati yang berbulu bong-bongan itu dimakan tuh nanti sama Prabowo. Gitu, hati-hati. Iya. Dan jenderal juga ya. Dia jenderal. Punya dia kombatan, juga. Dia jago, dia kesatria, dia pesilat, dia segala-galanya dia. Gitu. Kalau cuman belaga-belaga ya sebagai domba berbulu serigala atau serigala berbulu domba dimakan sama dia ntar tuh. Apalagi kayak model saya. Tapi yang paling penting bukan di situ. Yang paling penting nanti adalah Prabowo harus siap dikritik. Gitu. Apalagi kayak model kayak saya gini kan nggak bisa hal yang nggak beres. Saya boleh pendukung Jokowi, tapi ketika ada korupsi di sekeliling Jokowi saya marah. Waktu itu saya melawan yang namanya mafia pangan. Minyak goreng, beras susah. Nah, saya lawan tuh. Nah, saya dulu orang yang ini nggak bong-bongan. Kalau kalian mau tracking atau apalah ya. Saya dulu yang menggugat sampai kalian tuh mendapatkan pulang pergi. Kalau orang kampung kalian ya punya kampung di sana sama kayak saya, yang naik pesawat bolak-balik Jakarta, kampung kita, halaman kita. Dulu kan PCR dengan harga tiket lebih mahal mana aku tanya? Harga PCR apa harga tiket? Aduh, hampir mirip, bahkan kadang bisa lebih mahal PCR-nya. Membuat itu sampai gratis tuh gue gugat itu. Dulu dinegosiasi tuh. Ya udah Noel, kamu dapat satu ampul 10.000. Bilang gue gak mau, gue mau itu gratis. Akhirnya gratis. Kan dulu pesawat udah oke gratis. Angkutan darat mau bikin lagi PCR bayar. Lalu bilang gak mau. Kemudian lagi disusul oleh pernyataan Bang Godari ya terkait dengan kelebihan Pak Jokowi yang sangat luar biasa juga pemirsa. Coba kita simak terlebih dahulu pernyataan Bang Godari ya soal Pak Jokowi pemirsa. Kelebihan Pak Jokowi yang paling hebat itu adalah bahwa daya jelajahnya itu di masyarakat itu sangat tinggi, itu sangat kuat gitu. Nah, Partai Golkar ya misalnya ya, Partai Golkar itu sudah berganti kepemimpinan beberapa kali, tetapi saya belum ketemu seperti yang Bang Akbar Tanjung. Dan saya pernah dapat satu cerita ya bagaimana Bang Akbar itu agak sering mengajak Bang Ruhut Sitompul pada waktu itu, karena Bang Ruhut itu dia memancing antusiasme rakyat. Lagi top. Bang Poltak ya, lagi top-topnya tuh. Dengan sinetron Gerhana. Ya, dan dicat rambut kuning ini kan. Julukan Bang Poltak Raja Minyak itu kan. Gitu. Dari Medan. Nah, Bang Akbar itu membutuhkan figur pendongkrak, gitu ya. vote getters kayak siapa? Bang Poltak atau Bang Ruhut untuk menarik crowd. Kalau ini nggak perlu ya? Nggak perlu. Dia sendiri lebih populer daripada Bang Poltak. Energi banyak. Ya. Popularity vote getter lengkap. Jadi manunggaling nih. Betul. Bang Ruhut pengalaman Bang Ruhut dengan Bang Akbar itu diduplikasi oleh Pak Hadi Utomo dan Demokrat. Waktu Pak Hadi terpilih jadi ketua umum, ya beliau juga bukan figur yang populer ya, bahkan jauh di bawah Bang Akbar kan popularitasnya. Itu dia jurusnya ajak Ruhut kemana-mana. Oh, iya.